Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kali ini saya ingin memberikan sedikit informasi berbagi kesehatan untuk kita semua, dan semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Dalam kesempatan ini saya ingin membantu kawan-kawan semua yang mempunyai keluhan sakit mah atau sakit asam lambung. Sini obatnya adalah temulawak. Sebagaimana kita ketahui, temulawak ini sangat mudah didapatkan dan harganya pun kalau kita ingin membelinya di pasar itu sangat murah, berkisar antara 3 sampai 5.000 per kilogram. Itulah sahabat-sahabatku, temulawak ini dapat menyembuhkan mah atau asam lambung asalkan kita rutin meminumnya dan benar cara pembuatannya. Kebanyakan kita salah dalam mengelola temulawak untuk menjadi obat mah atau asam lambung. Nah, di sini saya ingin memberikan informasi bagaimana caranya supaya mah atau asam lambung itu dapat sembuh dengan temulawak. Ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama-tama, kita siapkan temulawak. Untuk jumlahnya itu sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Mungkin kita membutuhkan 1 kilo, 2 kilo sampai 3 kilo dalam sekali pembuatannya, karena ini tidak langsung direbus. Biasanya kebanyakan orang-orang itu langsung direbus. Namun di sini cara pengelolaannya yang berbeda. Ini tidak kita rebus dulu, tetapi nanti akan kita jemur sebelum kita rebus. Kenapa harus dijemur? Karena kadar air dalam temulawak itu bisa hilang kalau dijemur. Kalau dia langsung kita rebus, itu kadar airnya yang masih ada, dan itu dapat mengurangi kualitas daripada temulawak sendiri. Di sini ada contoh temulawak. Ini adalah contoh temulawak, kawan-kawan semua. Mungkin yang belum tahu, ini adalah contoh daripada temulawak. Temulawak ini hampir sama dengan kunyit, namun berbeda. Kalau kunyit itu untuk bumbu sayur, namun ini hanya untuk obat, dan rasanya pun berbeda dengan kunyit. Warnanya hampir sama dengan kunyit, tetapi tidak terlalu kuning seperti kunyit. Ini bisa kita peroleh di kebun atau bisa kita peroleh di pasar tradisional. Setelah kita siapkan ini temulawaknya, setelah itu temulawak ini kita iris kecil-kecil seperti ini contohnya. Ini adalah contoh temulawak, dia sedikit kuning hampir sama dengan kunyit namun berbeda, dan baunya juga berbeda dengan kunyit. Seperti ini kita iris kecil-kecil, lihat, bisa kalian lihat semuanya. Ini adalah temulawak yang sudah saya iris. Setelah ini biasanya kita langsung rebus, namun sebaiknya itu jangan direbus dahulu, karena kalau langsung kita rebus kadar air di dalam temulawak itu masih banyak. Nah, untuk mengurangi kadar airnya itu, maka dari itu temulawaknya harus kita jemur terlebih dahulu. Dan ini adalah temulawak yang sudah dijemur. Ini menjemurnya membutuhkan waktu 2-3 hari sampai benar-benar kering dan sampai benar-benar kadar air yang ada di dalam temulawak itu benar-benar hilang. Kenapa tadi dari awal saya bilang jumlahnya sekilo atau 2 kilo ataupun lebih? Karena ini kita bisa bikin banyak sekaligus. Jadi kita bikin banyak sekaligus, bisa kita jemur di tempat yang bersih, ya, agar tidak terkena debu dan kuman. Ini dijemurnya sampai benar-benar kering seperti ini. Ini sudah benar-benar kering dan sudah bisa dipatahkan menggunakan tangan dan tidak ada airnya lagi. Kenapa benar-benar kering? Agar supaya ketika kita menyimpannya itu tidak timbul jamur, karena kalau tidak kering biasanya akan timbul jamur. Ini adalah contoh temulawak yang sudah kering. Ini sudah hampir
2 minggu saya simpan, tetapi masih tetap kering dan tidak timbul jamur karena dia sudah benar-benar kering. Nah, untuk selanjut prosesnya ini sangat mudah kawan-kawan. Untuk pembuatannya itu kita siapkan 3 gelas air ya, 3 gelas air. Ini kalau untuk ukurannya ini 1 genggam tangan kita, itu untuk jumlah temulawaknya, dan ditambah dengan 3 air kita masukkan dan nanti kita rebus. Ini nanti akan saya berikan contohnya bagaimana cara pembuatannya dan cara merebusnya. Baiklah kawan-kawan, ini ada 1 genggam temulawak yang sudah kering. Ini kita masukkan ke dalam wadah panci. Namun pancinya kalau bisa jangan yang bagus ya kawan-kawan semua, karena nanti biasanya pancinya untuk buat ulang-ulang kali kita menggunakannya sampai asam lambung dan mah kita benar-benar sembuh. Biasanya itu hanya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Ini saya sudah membuktikan sendiri, alhamdulillah sembuh berangsur-angsur. Ini temulawak kita masukkan ke dalam panci. Temulawaknya kita masukkan ke dalam panci. Nah, di sana sudah ada. Kemudian kita masukkan 3 gelas air. 1 2 3 gelas air. Ini tidak banyak, hanya sebagai contoh. Apabila kita ingin membuatnya lebih banyak, itu bisa kita tambahkan lagi. Contohnya temulawaknya bisa kita tambahkan 2 genggam, berarti dia 6 gelas air. Yang penting airnya masih tetap berwarna kuning. Dan ini setelah habis ya, boleh kita isi lagi dengan air dan boleh kita rebus lagi sampai 2 kali pengrebusan. Itu kawan-kawan semua. Ini temulawak boleh diminum kapan saja, terutama di waktu pagi setelah kita bangun tidur, jam 9 setelah kita 2 jam setelah makan, atau jam 4 jam 5 sore setelah kita makan. Itu boleh diminum karena dalam keadaan perut kosong, dan ketika ingin tidur di waktu malam. Boleh diminum kapan saja sesuai dengan kebutuhan kita, karena temulawak ini selain dapat untuk mengobati emah dan asam lambung, dia juga berguna untuk imunitas kekebalan tubuh kita semua dan dapat menambah nafsu makan. Itulah kawan-kawan semua, ini kita rebus di api yang sedang, tetapi ketika merebusnya itu tolong diingat jangan ditutup panci atau wadahnya, karena nanti ketika direbus, ketika dia mendidih, air didihannya akan melimpah atau keluar kalau dia ditutup. Maka dari itu biarkan pancinya seperti ini, jangan sampai ditutup agar airnya tidak keluar, karena itu sangat berbahaya, apalagi kalau kita merebusnya di atas kompor gas. Itu dapat membahayakan, sangat membahayakan untuk kita semua. Jadi biarlah seperti itu, jangan ditutup dan jangan sampai terlalu penuh. Untuk masalah wadahnya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Begitu juga dengan jumlah takarannya. Setelah kita rebus dan ini ada air yang sudah selesai saya rebus, warnanya agak sedikit kekuningan. Nah, ini adalah air rebusan temulawak, agak sedikit kuning tetapi tidak terlalu kuning seperti kunyit, dan rasanya juga berbeda seperti kunyit. Air temulawak ini hampir tidak mempunyai rasa dan di perut juga terasa segar dan dingin. Maka kita boleh mengkonsumsinya kapan saja apa yang kita inginkan, tidak ada batasannya, sehari 3 kali atau 2 kali saja ini boleh kita konsumsi, karena temulawak ini
baik untuk tubuh kita. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua yang sekarang ini terkena asam lambung atau MAH dapat sembuh secara total. Amin ya robbal alamin. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.